Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 3 BU. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 BU, Ibu Wiranti Eko Marjuni SPD. Yang terhormat Guru Penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 3 BU. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 BU. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat untuk mengikuti acara aksi nyata pemaparan modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri. Nama saya Ari Gunarti selaku moderator untuk memandu kegiatan pemaparan modul 1.4 budaya positif. Ada pensusunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 BU, yang ketiga penyajian materi, keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara. Yang pertama pembukaan, sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 BU kepada Ibu Wiranti SPD, Ibu Wiranti Eko Marjuni SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berada di forum berbagi. Kegiatan hari ini adalah pemaparan modul 1.4 aksi nyata dari calon guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita ada 2 orang guru penggerak, Pak Niko Darwandi dan Bapak Dino Hermawan Susanto. Kedua calon guru penggerak hari ini akan memaparkan aksi nyata kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini beliau berdua bisa menularkan kegiatan positif kepada Bapak Ibu. Tujuan dari aksi nyata ini terutama adalah untuk siswa, untuk para peserta didik, bagaimana membimbing peserta didik ini nanti supaya bisa lebih kreatif, lebih aktif, kemudian yang jelas dalam pembelajaran, dalam kegiatan sehari-hari ini semua berorientasi kepada siswa. Kita berharap dengan pemaparan hari ini mudah-mudahan Pak Niko dan Pak Dino nanti bisa menularkan ilmu kepada kita semua. Bagaimana cara memacu siswa, bagaimana caranya membina siswa supaya lebih kreatif, lebih bernalar dalam berpikir, kemudian bisa melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ini alhamdulillah sudah kita terapkan ya, yaitu 3S, senyum, salam, sapa, sopan santun ditambah lagi jadi 5S. Itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi pembiasaan siswa kita. Nah, untuk dalam pembelajaran di kelas itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut seperti apa aksi nyata yang akan dilakukan oleh Pak Niko dan Pak Dino, dan ini mudah-mudahan bisa menularkan ilmu kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, dan kita tidak hanya siswa, kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mempunyai kebiasaan yang positif. Ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan proses
belajar mengajar di sekolah, terutama di kelas. Nah, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar. Ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiranti Eko Majuni SPD. Selanjutnya penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Dino Hermawan Susanto SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangka. Kepada Bapak Dino Susanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan insya Allah tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Pertama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini, kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di lab multimedia disiplin 3 Brinyu dalam kegiatan untuk pemaparan aksi nyata tugas kami, yaitu tentang budaya positif. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Ibu Wiranti, minta izin Bu, terima kasih telah mengizinkan kami untuk bisa tampil di sini. Dan yang saya banggakan Bapak dan ibu-ibu guru yang hebat yang siang hari ini hadir di tempat ini. Izinkanlah saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang kami dapatkan di CGP, tidak setebal kulit bawang. Mungkin dibanding dengan pengalaman Bapak-Bapak Ibu-Ibu, lebih banyak pengalaman dari Bapak Ibu yang daripada kami yang parkir di depan ini. Baiklah, kita akan lihat aksi nyata pemaparan modul 1.4 budaya positif. Kenapa 1.4? Karena tugasnya terlalu banyak. Nanti ada 3.5. Ini sementara ini 1.4. Pertempatan 1.4 ini adalah budaya positif. Budaya positif, saya yakin Bapak dan ibu-ibu guru di sini sudah pasti mengetahui apa sih budaya positif. Iya. Mungkin ada yang bisa mencontohkan budaya positif di sekolah? Bapak Ibu, salah satunya, oke Ibu Nurayati. Membuang sampah pada tempatnya. Siap, membuang sampah pada tempatnya satu. Ada yang lain? Budaya positif, ya Ibu. Datang sesuai dengan jadwal. Datang sesuai dengan jadwalnya. Oke. Terlambat. Iya, itu salah satunya. Insya Allah ini berlaku nantinya untuk siswanya dan untuk gurunya. Tapi di sini saya tekankan kita untuk mencoba untuk siswanya. Kita terapkan budaya positif untuk siswa kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, KHD, kami sebut KHD, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan atau nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, apakah selama ini kita sudah melaksanakan? Saya pastikan sudah. Cuma kita tidak melaksanakan secara menyeluruh. Mohon maaf, kita seringkali membuat budaya disiplin di sekolah, ya. Disiplin dalam hal ini, saya dulu kemarin sempat berpikir bahwa disiplin itu segala sesuatu yang mematuhi apa kata-kata saya, apa kata-kata peraturan sekolah, itu adalah disiplin. Padahal itu adalah kekeliruan Bapak Ibu. Karena bisa jadi siswa yang melakukan disiplin itu bertentangan dengan hati nuraninya. Ibu, biar aku turun sebentar, tapi di luar itu dia sudah berontak ya. Nah, hal-hal yang kayak ini kedepannya insya Allah kita akan hilang itu semuanya. Ya, gimana caranya nanti perlahan kita berubah dari hal yang kecil dulu. Oke ya, itu untuk dihajar tadi budaya positif. Sekarang coba kita dengar mari kita semua tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Izinkan saya ke depan ya. Oke, lanjut Pak itu. Nah, filosofi menurut KHD bahwa siswa itu bukanlah tabula rasa. Pernah dengar istilah tabula rasa? Tabula rasa itu bahasa Yunani kalau salah. Ya, Pak Eko ya. Bahasa Yunani tabula rasa itulah kertas kosong. Nah,
Kita menganggap siswa kita itu sebuah kertas kosong dan kita punya berhak untuk mengobrak-abrik, mencoret-coret kertas kosong itu. Iya, kalau kertas kosong itu positif. Ingat, disiplin itu ada disiplin negatif, ada disiplin positif. Dan kata KHD, jangan menganggap siswa itu sebagai tabula rasa. Hati-hati, karena nanti kedepannya bisa merubah karakter siswa. Ada kebencian di sana, ada kemurungan di sana, ya, dan bisa jadi ada kesedihan di sana akibat perbuatan kita yang tidak kita sadari. Kamu harus masuk ini. Padahal seorang guru itu sangat bertentangan dengan sifat pendendam. Ya, apakah di seluruh guru di dunia ada yang mendendam? Ada. Insya Allah di sini tidak ada yang mendendam. Ya, kalau sudah marah sudah gitu aja. Padahal marah pun kata KHD tidak boleh, Bapak Ibu. Macam mana KHD ini bilang marah tidak boleh? Sekarang itu nggak dimaknai yang banyak karakter. Saya sering dengar di kantor kita yang bagus itu ada muncul nama-nama anak memang karakternya yang susah, yang belum disentuh mungkin. Buat PR kita pacak tidur lah di kelas, atau ada guru kayak tidur lah di kelas. Nah, itu PR kita semua. Oke, yakinkan dua pertama bahwa anak itu bukan kertas kosong, ya, tidak bisa semuanya kita. Kedua, semua anak unik. Pastikan semua anak unik. Senakal-nakal apapun anak itu unik, karena kita punya 5 kebutuhan dasar. Hati-hati, anak-anak itu melakukan sesuatu mesti mempunyai tujuan. Apakah pelakuan itu bagus atau tidak baik? Misal, dia sering mengganggu temannya di kelas, jauhilah. Kawan tengah serius, jauhilah. Ya, mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan pribadinya. Karena Pak Niko kita punya 5 kebutuhan dasar. Salah satunya apa? Minta diperhatikan. Salah satu bulan. Mungkin gurunya mungkin sering rada-rada cuek ya, karena anaknya mungkin kurang pinter, kurang bagus, sehingga jangan sekali guru lihat yang bagus saja mungkin. Anaknya jauh sering ganggu. Ingat, dia mungkin punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dia pengen dia diperhatikan oleh gurunya. Coba sekali-sekali waktu ibu lebih perhatian sama anak yang tadi, mungkin dia bisa feedbacknya kepada kita bisa lebih baik lagi dari anak-anak yang kita anggap baik sebelumnya. Itu bahwa kita meyakini bahwa setiap anak itu unik. Anak kita di rumah itu unik. Mungkin anak ibu ada 3, ada 2, anak 1 beda dengan anak 2, anak 2 beda dengan anak 3, beda lagi anak putra dan putri. Ada istilahnya lagi, anak nomor 1 itu pokoknya mengayomi, anak nomor 2 itu penghabis, katanya ada istilah-istilah kayak gitu kan. Itulah salah satu bahwa semua anak itu unik. Ketiga, budi pekerti. Inilah yang akan kita tanamkan nanti kepada peserta didik kita. Memang, Ibu, bahwa menanamkan hal ini tidak bisa secara konstan. Ini harus dari dini. Seharusnya ini berawal dari pendidikan dasar, sehingga di pendidikan menengah kita melanjutkan dengan dasar-dasar yang ada dilakukan di sekolah dasar tadi. Tapi apakah ini tidak bisa dilakukan mulai dari SMP-nya? Bisa. Kita perlahan kita buat ini menjadi budaya positif. Selanjutnya, nomor 4 itu kita menuntun bakat agar tumbuh selamat dan bahagia. Di sana ada kata menuntun. Maaf, saya juga sering melakukan yang itu. Kita sering menuntut anak, bukan menuntun. Ya, menuntut anak. Kau harus kayak ini, kau harus kayak ini. Kau ini dapat nilai kecil-kecil terus, bedakan. Kita tuntut terus, ya, sehingga anak merasa dituntut. Apa yang terjadi kalau kita sering dituntut? Anak merasa stres pertama, percaya dirinya kurang, ya, segala macam yang terjadi, sehingga akibat perilakunya bisa merugikan dirinya, lingkungannya, bahkan sekolahnya. Itu menuntut agar anak tumbuh selamat dan baik. Kita tuntun mereka dari awal maunya apa, ya. Nah, selanjutnya yang kelima, kata KHD bahwa kita itu sebagai petani dan biji jagung. Apa sih petani dan biji jagung? Apa sih tugas petani? Menggarap. Iya, itulah tugas guru, hanya menggarap. Petani hanya bisa menyediakan lahannya, ya, menyediakan pupuknya, air yang cukup, ya, bibit
Nah, bibit itu bisa jadi bibitnya bagus, bisa jadi bibitnya kurang bagus. Nah, petani hanya bisa begitu. Siapa petani? Kita sebagai teacher ini, sebagai guru ini, sebagai petaninya. Kita yang menyemai, kita yang memupuknya. Kalau memang dia kurang air, ditambah airnya. Siapa sebagai yang tanamnya? Yaitu siswa kita. Ya, kita tidak bisa memaksakan biji jagung. Di sana ada biji jagung. Kita paksakan tumbuh untuk biji padi. Itu adalah konsep dasar KHI. Kita tidak bisa memaksakan anak ini harus menjadi apa yang kita mau. Karena kita lihat tadi sebelumnya bahwa semua anak itu unik. Kita tidak bisa memaksakan. Kamu harus begini. Kamu harus. Kalau ini matematika kecil dapat. Harus besar. Ya. Kamu ini kayak pelajaran olahraga paling cepat datang. Tapi bukan pelajaran IPA, pelajaran bahasa Inggris kau keluar terus. Kau nongkrong terus di warung. Seharusnya kita cari sebabnya apa? Why? Kenapa? Kok anak ini bisa begini? Ya. Sebenarnya bukan pada dasar dia benci pada pelajaran sesuatu. Saya dulu menganggap begitu. Saya dulu menganggap bahwa pelajaran tertentu itu membuat saya jauh dari pelajaran. Contoh, saya paling gak demen pelajaran matematika yang sudah ada banyaknya itu, ya, banyak reket-reketnya itu. Sebenarnya kalau ditangani dengan guru yang tepat, dengan guru yang asik, ya, kita bisa jatuh cinta dengan pelajaran tersebut. Nah, artinya bukan masalah pelajarannya, tetapi cara kita mengolah kedekatan kita kepada sang anak atau peserta didik. Nah, yang keenam, kata KHD bahwa perkembangan anak itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam gimana? Kita harus tahu, kita ini sekolahnya di pinggiran pantai semua, ya, pesisir pantai. Sehingga orang-orang di pesisir pantai itu biasa suaranya keras, karakternya keras, ya, tidak bisa didekati dengan kekerasan juga, ya. Apabila ini terjadi, mungkin banyak siswa kita yang ini bisa terjadi zaman itunya, bahwa banyak siswa yang keluar. Di SP3 pernah terjadi, dia lebih baik tidak sekolah daripada dia tidak punya motor zaman itu. Jadi sekolah-sekolah yang di pojok-pojok sana sebelumnya pesantren masih di sini, ya, nggak ada motor di sekolahnya, nggak ada motor. Dia minta sama orang tua yang nggak ada motor, dia nggak akan sekolah. Itu karakternya. Tapi makin sini makin berubah. Nah, kodrat alamnya, ya, kita tidak bisa memaksa anak, dan kodrat zaman tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Zaman saya, zaman Ibu Wiranti, zaman Ibu Baini, zaman Ibu Nur mungkin beda dengan zaman anak sekarang. Zaman kita dulu, alangkah senangnya kalau kita mendapat surat yang wangi, ya, zaman dulunya, ya. Tapi kalau sekarang enggak, pesan saya langsung sampai. Nah, apakah ini budaya positif? Iya. Kita tidak bisa mengelak semua ini. Sehingga kemarin juga saya sama Pak Dik cukup ngobrol. Gimana ya Pak Dik dengan peraturan kita dengan membawa handphone ke sekolah? Karena ini sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman kita yang zaman begini. Bagaimana kita mengolah teknologi yang ada sekarang bisa menunjang proses pembelajaran, proses kemajuan sekolah, dan proses kemajuan anak-anak. Gimana caranya? Cuman kita mencari formulanya yang bagus sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga seharusnya belum muncul ini, nanti muncul di kaitan kelas. Saya mencoba kaitan kelas di kelas 9, karena saya dari kelas 9. Saya mengasih kepada silakan yuk kita buat kesepakatan kelas. Yang enak, yang asik. Bapak enak, kamu enak, maunya gimana? Ya, dengan nanti di kelas tempat itu nantinya tentang restitusi, kalian tidak bagi dua gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru yang bersangkutan dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Misal di pelajaran saya suruh anak itu maunya apa? Pak, boleh nggak bawa HP? Tulis saja, ditulis semua Bu. Pakai apa namanya Bu Mada? Yang kertas merah-merah? Sticky note ya, tuh bahasanya susah juga. Bisa ditempel. Mereka menulis semuanya. Tempel, sudah kelihatan. Nanti muncul. Kita semua baca. Anak tahu, kita tahu. Ya.
Artinya kegiatan kelas ini bukan hanya kemauan kita, tapi kemauan anak pun kita sosialisasikan. Baru kita range, kita buat apa? Ada itu anak itu maunya, Pak boleh tak pakai hijab bebas? Pas pelajaran saya, biasanya kita pakai hitam putih, pakai hijab bebas. Maunya pakai apa? Mau yang warna-warni Pak? Keuntungannya apa? Saya asuran demikian, ya. Apa susahnya pakai hijab yang sudah ditentukan? Mereka menerima. Terus begitu, sehingga handphone tadi saya izinkan mereka bawa handphone. Ya, sama aturannya. Setelah selesai kamu kumpulkan handphonenya ke wali kelas atau ke guru piket. Tapi apa fungsinya di sana? Kita gunakan pelajaran kita yang ada kaitannya dengan pelajaran. Ya, sekarang ini banyak sekali untuk kegiatan pelajaran lewat IT. Ya, kita buat begitu banyak di sana. Karena saya pun belum tahu, baru belajar dengan Pak Arif juga kemarin. Ya, itu kodrat zaman dan kodrat alam. Yang ketujuh, berpihak pada anak. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Saya juga bertanya, kita merapat pada mata sebentar. Apakah kita sudah berpihak pada anak? Iya, jawabannya belum. Setengah-setengah. Iya. Ya. Karena kalau kita berpihak pada anak, tidak ada omelan yang berlebihan di bibir kita. Tidak ada rasa kebencian yang mendalam di mata kita menatap anak. Seberat apapun masalah si anak, dia adalah anak yang unik tadi kita harus ingat. Tidak bisa kita memojokkan dia, kamu dari kecil saja begini, besar kamu tetap begini. Tidak. Yakinlah, karena saya juga punya siswa-siswa sini juga, orang pada lima, Cino atau orangnya, dia tamatan sini, dia sekolahnya di Semayaya Petkos, tidak tamat. Kelas 2 SMK tidak tamat. Sekali waktu saya ketemu di Jakarta. Ini pengalaman saja. Tapi yakin saya sama dia punya soulmate yang bagus. Dia curhat sama saya tentang keluarganya semuanya bla bla bla. Tapi saya belum mempelajari ini. Sehingga saya sedikit menyampaikan hal yang ini. Sekali waktu ketemu di sana, Pak saya nggak tamat Pak sekolah Pak. Saya berhenti kelas 2 SMK. Dia pemain basket. Ini Bapak mau kemana? Saya mau ke Bandung, ada acara PON, saya bilang. Waduh Pak, cuma sebentar kita ketemu Pak. Kapan kita bisa bertemu lagi? Dia mau ke Bali. Ngapain juga ada ke Bali sama saya kan? Jujur Bu, saya dikasih uang 3 juta jadi itu di bandara. Ini buat Bapak, buat Bapak di Bandung nanti. Apa kerja dia? Dia sekarang berhasil mempromosikan pelek mobil Bu. Bukan menjual satu-satu, enggak, dia promosi dari perusahaannya. Padahal dia nggak tamat SMA. Pelek mobil itu dia entarnya ke Bali atau kemana. Nah itulah namanya Andreas kalau nggak salah, di orang Paradigma ya. Dia berhasil dengan caranya sendiri. Dia bukan, makanya saya bilang bahwa sifat anak itu semuanya unik ya, tidak bisa kita tebak. Baiklah. Dari filosofi KHD itu biasa diantara ya, tapi berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Ketika membangun budaya positif di sekolah, perlu menjadikan lingkungan yang positif, dengan sekolah yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kita kupas satu-satu. Apakah budaya positif ini sudah kita laksanakan? Bisa kita laksanakan di sekolah kita? Pertama, lingkungan yang positif. Sudah. Ketiga, punya lingkungan yang positif, ya. Artinya punya gurunya yang bagus-bagus, siswanya ada, fasilitasnya ada, ya. Kedua, aman dalam arti bukan kenakalannya, ya. Kenapa kita nanti kenakalannya ini nanti yang akan kita ubah nantinya. Jadi kenakalan bukan suatu hal yang bertentangan dengan fundament budaya positif ya. Aman iya, nyaman agar siswa mampu berpikir. Nyamankah? Bertindak. Apakah siswa kita selama ini kita kekang sepenuhnya? Saya rasa tidak. Ya, dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin di atas itu semua sudah terpenuhi di sekolah kita. Sehingga kita sebagai guru ini, sebagai manajernya, bagaimana mengolah semua itu bisa terjadi. Biasanya budaya positif berkaitan dengan disiplin yang dikontrol oleh guru.
Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa setiap guru mempunyai sistem kontrol. Kita mengontrol. Jangan sampai kita dikontrol sama siswa. Tapi kontrol di sini bukan kita semena-mena dengan siswa. Tidak. Ya, kamu tidak bisa ini, kamu harus push up 10 kali. Kamu tidak bisa ini, kamu harus begini. Bukan. Dalam musik kontrol. Nanti kita jelaskan selanjutnya bahwa di sini menurut William Glasser ini menurut dunia ya, bahwa khayalan posisi kontrol. Ini yang sering berhayal bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kita sering membayangkan, oh harusnya begini nih siswa ini, membayangkan. Sehingga kalau dia begini, seharusnya begini kejadiannya. Padahal kita miss kadang-kadang. Diharapkannya begini, terjadi begini, ternyata terjadi timbul emosi. Yang anehnya bukan siswa yang emosi, gurunya yang emosi karena tidak mengikuti. Itu kan kekeliruan yang mendasar. Oke, kedua, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Posisi saya nomor 2, Bapak Ibu. Saya sering membuat rasa bersalah kepada anak. Malahan saya sering mempermalukan anak di depan anak yang lain. Dulunya, saya sering mempermalukan anak di depan guru lain. Mudah-mudahan ini hari ini kita dengarkan ini hari terakhir bisa melakukan hal tersebut ya. Kita sering kau nih di depan guru lain, di depan teman-teman lain menyatakan tidak baca apa lagi ini yang itu yang ini yang itu, sehingga terekam buat mereka, Bu. Ternyata terekam buat siswa kita yang kita punishment dan siswa yang mendengar, sehingga tercam di otak mereka, bersemayam di kalbu kata si Hamdan aktiviti ya, itu bisa membuat sesuatu yang sangat parah, sangat bahaya untuk kedepannya perkembangan anak. Oke. Ilusi semua penguatan positif, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Saya yakin semua yang kita instruksikan itu hal-hal yang bagus semua, hal-hal yang positif semua. Tapi tidak semua hal-hal yang kita terapkan ke anak itu bisa mereka lakukan. Kita sering berpikir begitu. Oh, ini program saya sudah bagus nih, ini. Kalau dijalankan ini pasti bagus. Tapi semua tidak akan terlaksana dengan mulus seperti yang kita bayangkan. Nah, kita sebagai orang dewasa yang terakhir tadi bahwa ada rasa berhak untuk memaksa. Guru lebih dewasa dari murid, ya. Ada keadaan kita siswa harus begini, siswa wajib begini, ya. Luka hati hal ini menurut Glasser bahwa hal ini ternyata kurang baik. Oke ya. Selanjutnya, cepet banget durasi. Oke, telekontrol. Ini telekontrol tentang dunia, Bu. Menganggap dunia ya seluruhnya. Nanti kita ciumkan ke lingkungan sekolah. Ada stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus responnya tentang dunia begini. Dia bilang realitas kebutuhan kita ini sama. Saya sama Pak Arif sama Ibu Nur sama kebutuhannya. Padahal di teori kontrolnya realitanya kebutuhan kita berbeda. Harus kita sadari itu. Kedua, semua orang melihat hal sama. Ya. Padahal menurut teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Teori kontrol ini, Bu, kenapa saya bilang teori kontrol? Karena kita guru sebagai mengontrol. Kita yang mengontrol semuanya. Artinya kita mengontrol siswa. Ya. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering terjadi juga. Kalau kita sebagai guru sering, walaupun tersirat itu memaksa siswa untuk mengikuti kita, padahal di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang-orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di tentang dunia, tentang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi saya bilang yang 5 sifat dasar manusia. Kenapa anak itu sering mengganggu? Mungkin dia butuh perhatian. Kita nggak tahu tentang semua perilaku itu memiliki tujuan. Apalagi sering kita melihat anak sering, kalau di SD saya sering lihat anak saya juga terjadi karena saya. Ada temannya sering melakukan minta makan dulu, ngambil makan dia, ngambil makan. Tapi hebatnya dulu SD Islam SD itu sama. Mungkin dia sudah belajar ini. Kenapa anak ini begini ya? Kok kenapa anak setiap kali istirahat masih ke teman-temannya ngambil makanan tanpa izin, Ibu, tanpa marah-marah. Tanpa marah-marah langsung ambil makan. Kenapa?
Dan guru yang menangani dia nggak marah. Ternyata ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Namanya apa itu? Kebutuhan dasar untuk makan ya. Kebutuhan hidupnya. Ternyata anak ini pagi-pagi bu, belum ya? Dia nggak sarapan bu di rumahnya. Kan kita nggak tahu. Gurunya nggak tahu. Tapi hebatnya guru itu tahu kenapa kok anak itu begini. Setiap pagi ngambil, waktu istirahat tuh karena dia pulangnya sore. Dia jajannya nggak banyak. Ya Pak, kata sering si temannya ini. Tapi nggak apa-apa katanya. Terus kalau waktu selidiki memang bahwa kebutuhan dasar dia, kebutuhan untuk hidup, makan hidup ya, kurang terpenuhi. Di pagi hari siswa ini jarang sekali mendapat asupan makanan. Jadi itu kita harus mengetahui bahwa 5 kebutuhan dasar itu kenapa anak ini mau asuh mesti ada alasan. Kenapa ini anak luar biasa nakalnya mesti ada alasannya. Itu tadi yang apa? Yang terkontrol sebuah setiap anak memiliki tujuan. Kita sering menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Di sebelahnya terkontrol bahwa hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain sebagai guru, saya bisa mengontrol anak buah saya, siswa saya. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Buktinya banyak siswa kita yang banyak belok kiri belok kanannya. Itu salah satu contohnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ya, suatu di tentang stimulus responnya, di sebelahnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita sering lakukan hal ini juga, ya. Suatu pemasakan nggak bisa, kita adakan bujukan, biar orang itu mengikuti kita. Padahal dengan terkontrol, dengan kolaborasi, dengan musyawarah itu bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru, yang lebih hebat lagi tujuannya. Oke, terakhir ada model berpikir menang dan kalah tentang stimulus respon. Padahal kita tuh harus berpikirnya win-win solution atau menang dan menang, jadi sama-sama enak, ya. Tapi sifat dasar manusia itu kalau melihat seorang itu jatuh, sakit, kalah, ada rasa terusik tenang. Itu sifat dasarnya. Seharusnya bukan itu caranya, tapi kita harus mencari berpikir menang dan menang. Oke, nah selanjutnya kita tadi disiplin tadi saya bilang. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan pada aturan serta hukuman jika tidak diterapkan dengan baik. KHD menyatakan untuk mencapai kemerdekaan, pendidikan harus ada disiplin kuat. Akan tetapi di sini disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal bukan eksternal. Oke, kita ke kelas. Saya lihat ada namanya peraturan kelas. Ada ya? Ada peraturan kelas di sana. Saya tanya, ya Pak, ada peraturan kelas. Di kelas Maniku ada peraturan apa keyakinan? Keyakinan kelas. Ya. Jadi ada 2 hal. Kalau kita berbicara peraturan, apakah salah dengan peraturan? Tidak ada yang salah. Memang berawal semuanya dari peraturan. Cuma peraturan ini nanti berdampaknya dengan punishment, dengan hukuman. Dengan hukuman. Padahal hukuman itu menurut ahli itu kalau bisa yang terakhir, tidak ada hukuman di sekolah, tidak ada hukuman di kelas. Nah, ya, sehingga peraturan tadi bisa kita buat atau kita rubah atau kita buat sedikit lebih baik. Namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sama-sama yang saya utarakan dari awal tadi. Ya, kenapa? Disiplin tadi dibilang ada disiplin eksternal. Disiplin eksternal itu tadi yang kita buat ibu. Disiplin tadi peraturan kelas ibu guru yang buatnya, guru atau kita yang buat, tempelkan di dinding, anak yang membaca. Padahal anak nggak tahu maksud tujuan itu akhirnya gimana. Itu namanya disiplin eksternal. Apa sih kok ibu ini? Mereka mematuhi. Oke, pakai sepatu, pakai hijab warna ini di kelas harus pakai menyapu. Mereka tidak tahu tujuan akhirnya apa. Sehingga cuma pemenuhan kebiasaan saja. Karena ada peraturan mereka lakukan. Nah, alangkah baiknya itu kita rubah. Peraturan kelas kita buat menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Nah, mungkin itu lebih ke disiplin internal. Dia merasa, saya melakukan gini, memang harusnya begini, bukan hanya dengan peraturan. Oke ya? Oke, lanjut berikut. Nah,
Nanti saya coba memperdalam ke yang kelas. Nanti hukuman dan perhatian nanti Pak Niko yang jelasin. Oke? Nah, ada pertanyaan ini, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawab mati ya. Nanti saya coba tanya satu. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M saat COVID kemarin? Tentu saya menjawab pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Sesuai peraturan dari Salantas. Peraturan Salantas. Kedua, keselamatan diri sendiri. Oke, itu pertanyaan pertama. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M saat COVID? Mengurangi risiko terhadap risiko. Nah, tadi yang dibilang keyakinan tadi, disiplin internal tadi, yang dijawab keselamatan, itu adalah kesepakatan atau kata-kata yang abstrak. Oh yakin, saya harus pakai helm nih, walaupun tidak ada pelantas. Nah, itu namanya keyakinan dari dalam diri atau disiplin dari internalnya. Itu yang dimaksud dengan tadi keyakinan. Oke ya. Nah, dari kesimpulan di atas bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, disiplin dalam diri tadi, kembali ke nilai-nilai yang diyakini lebih menggerakkan seseorang daripada mengikuti peraturan yang telah ada. Nah, kita arahkan nanti siswa itu, kita arahkan ke sana. Jangan siswa hanya mematuhi peraturan yang kita buat, peraturan eksternal. Coba kita menggali potensi yang ada di siswa, sehingga timbul nanti disiplin internal. Kita tanya apa maunya, dan tampung semuanya. Nah, sekali waktu mereka melanggar, punishment pun tidak ada hukuman. Bukan hukuman yang kita berikan, karena kita buat sudah bersama-sama. Kita ada caranya. Ada namanya segitiga restitusi. Nanti Pak Niko yang jelasin. Sebandel-bandel anak itu kalau sudah dihadapkan dengan segitiga restitusi, insya Allah dia akan sadar. Sadarnya bukan dengan peraturan hukuman yang kita buat, Bu. Dia melakukan dia pusat, dia ini ya. Tapi di dalam otaknya mereka dendam ya. Bapak ini banyak hukum lah. Biar nanti kau. Nah, katakan nanti kau ini yang kita takutkan. Bukan hanya berlaku dengan kita saja, nanti berlaku dengan orang lain. Nah, tujuan KHD ini bagaimana supaya kegiatan budaya positif di kelas ini bisa berjalan dengan wajar di sekolah masing-masing. Nah, itu harapannya. Nah, keyakinan kelas tadi yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras atau bahasa. Ini mulai keyakinan kelas ya. Nah, saya kemarin mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Untuk kelas 9 sudah saya buat, adalah 4 kelas, 91, 94. Nah, bagaimana sih Pak membuat keyakinan kelas? Pertama, yaitu bersifat abstrak. Ya, jadi kata-katanya ini tidak mutlak, tapi bisa dimengerti oleh seluruh siswa, abstrak ya. Kedua, pernyataan yang universal. Jadi maksud universal ini dia tidak bertentangan dengan agama tadi, tidak bertentangan dengan ras, dan tidak bertentangan dengan kebudayaan, ya. Dan dalam bentuk yang positif, kata-katanya diambil positif, Bu. Misal apa ya misalnya? Bisa kasih contoh lah, Bu, untuk peraturan kelas yang kata-katanya yang positif misalnya. Misalnya, Bu. Ya, Bu. Tingkat kelas. Oke, lagi. Keyakinan kelasnya. Kata-katanya yang positif. Datang tepat waktu. Oke, salah satu contoh. Ya. Siswa dilarang berlari-lari di bawah koridor atau di bawah selasaran, berlari dengan kencang. Itu yang tersirat di kita. Tapi kalau kata-kata ini diaplikasikan ke tulisan yang itu kelihatannya enggak enak didengar ya. Ya, artinya mungkin di tulisan yang kita buat peraturan itu berjalan dengan baik di bawah koridor, tapi bukan jangan berlari-lari. Nah, maksud yang ingin saya sampaikan, nah kata-kata negatif ini kita buangkan, kita cari kata
kata-kata yang positif, tapi yang tersirat itu ada. Oh, dengan amanah ini, saya nggak boleh berlari nih di koridor misalnya. Ini bisa diterapkan di sekolah, di kelas malah bisa. Oke, selanjutnya, ya dihilangkan itunya. Tapi sewaktu kita membaca itu berarti larangan, ya. Oke. Iya, belum Pak Niko, boleh dulu. Pak Niko cepat-cepat aja. Oke, selanjutnya tidak terlalu banyak buat usaha aturan itu, nggak usah terlalu banyak. Yang penting dijalankan, ya. Dibuat secara bersama-sama tadi, guru sama siswanya kita buat bersama-sama, ya. Nah, kesepakatan kegiatan kelas ini kita tinjau, kita bisa ubah kapanpun, ya. 3 bulan sekali kah? 2 bulan sekali kah? 1 minggu sekali kah? Atau 1 semester sekali kah? Bisa dirubah. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bisa kita ubah nantinya menjadi global. Keyakinan sekolah bisa. Apabila kelas-kelas kita sudah enak jalannya, ya, kita bisa ubah dengan keyakinan ke sekolah. Hebat sekali kalau sekolah kita sudah punya keyakinan masing-masing. Dengan catatan kita sudah menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, untuk moto budaya positif yang tadi misalnya ya, ada menjaga kebersihan lah, saling menolong, simpan alat ke tempat semula, disiplin, senyum yang 5 S tadi, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Ingat yang perlu saya sampaikan, disiplin di sini ada 2 disiplin, ada disiplin indisipliner dan intrinsik dan ekstrinsik. Saya tekankan kita coba membiasakan disiplin intrinsik yang berasal dari kesadaran dari diri kita dan diri anak. Jangan sampai kita membuat peraturan disiplin eksternal memaksa anak untuk mematuhi peraturan yang kita buat. Itu kadang-kadang tujuannya tidak akan maksimal tercapai. Mungkin setelah ini Pak Niko akan menyampaikan bentuk hukumannya, punishmentnya, apakah segitiga institusi itu nanti Pak Niko yang sampaikan. Mungkin ruang tanya jawabnya nanti kita di akhir. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ke Pak Niko, boleh Bapak Ibu berdiri semua dulu, kita ekspresi sebentar ya, biar nggak ngantuk. Tenang, udah ada bungkusan. Oke. Sebentar dulu ya, kita coba apakah masih konsentrasi Bapak Ibu semua? Kita tangan semua di depan. Aku ya, tangan semua di depan. Oke. Ke kanan semua, 1, 2, 3. Ke depan 1, 2, 3. Ke kiri 1, 2, 3. Ke belakang 1, 2, 3. Ke depan 1, 2, 3. Oke. Sekarang kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ke depan. Ke belakang. Konsentrasi. Ya. Ke kiri. Kanan. Depan. Ya. Ke belakang. Ke depan. Ya, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Oke, ikuti kata-kata saya. Hidung. Oke ya. Jidat. Ya, jidat. Ikuti kata-kata saya. Ya, nggak apa-apa. Mata. Dagu. Kening. Oke, konsentrasi tepuk tangan kita semua. Apabila salah kami minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini proses menstabilkan identitas. Jadi jangan marah-marah dulu ya. Kalau di posisi kita, tadi apa yang dilakukan di kelas itu ya? Siapa lagi Pak Dino? Setelah ini proses validasi tindakannya. Nah, kira-kira tindakan ini sudah melanggar tindakan
Bu, udah tahu nih sama yang oke, Bapak menghargai apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira yang apa yang kita lakukan? Terakhir Tahu ya? menurunkannya masih katanya Tahu di ya? Kira-kira ke depannya apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kita? Ya, makasih kita Kita ke sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan Pak Niko? 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu rekan guru sekalian. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya, kenapa siswa yang dipilih kok perempuan semua ya? Coba Rangga, wajar tadi. Bapak Ibu, Apa sih Kak tanya? Bingung ya Kak? Ada yang tanya bingung. Ibu Wiranti, apakah ingin bertanya? Boleh kan? Boleh banyak. Bener Bu. Banyak. Oke, silakan. Bu Anita kayaknya, kayak gini-gini. Oh ya, kepada Ibu Anita, silakan. Enggak baca sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya mungkin pertanyaan saya dengan disiplin ya. Seringkali kalau kita tidak disiplin kan cara penegakannya dengan hukuman ya. Tapi kelihatannya tadi terkesan kurang bijak kalau kita menghukum gitu ya. Jadi kira-kira yang jelas kalau menurut saya kalau anak melanggar itu hukumannya kalaupun disebut hukuman ya itu pertama satu menimbulkan efek jerah. Kedua, kalau menurut saya ada hubungannya dengan mapel kita. Jangan sampai kita menghukum tapi malah tidak memberikan manfaat bagi mapel kita misalnya. Nah itu yang mungkin diperhatikan untuk memberi hukuman. Tapi kesannya tadi kalau menghukum kesannya kurang bijak gitu ya. Mungkin lebih rinci lah sebaliknya hal untuk disiplin ini cara menegakkannya bagaimana selain dari hukuman barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tambahan saya apa yang dikatakan itu betul. Sebenarnya posisi penghukum ini bukannya tidak ada, Bapak Ibu. KHD silakan menghukum, tapi di posisi terakhir, paling akhir hukumannya, dan hukumannya pun tidak terlalu berat. Jadi KHD silakan setelah melalui rangkaian tadi, sehingga tidak ada diskusi, masih saja masih bandel juga anaknya. Perlu kita sadari bahwa yang diomongkan anak yang nakal ya anak-anak yang standar, mungkin standar. Padahal banyak anak yang lebih sangat nakal sekali. Apakah bisa dengan institusi? Bisa. Merubah kebiasaan tadi bisa. Dan apabila itu tidak bisa terlaksana, KHD bilang boleh dihukum, tapi dengan posisi paling terakhir, paling akhir sekali dihukum. Ya, kalau memang anak kita sudah tidak bisa lagi, ya mungkin tekanan macam-macam lah. Ya, karena apa? Mungkin kalau anak itu udah kebiasaan bekerja, di umur siswanya di sekolah sudah bekerja mencari, kalau di lapangan kita ini mungkin ke TI lah ya, sudah bisa dapat uang banyak, ya di sekolah pun susah. Itu banyak kita alami di sekolah ini ada, sehingga dia lebih memilih untuk ke TI saja daripada ke sekolah. Ya, kalau dihadapi dengan keadaan yang demikian, Ki Hajar bilang silakan dihukum, tapi di paling terakhir apabila proses yang awalnya tidak bisa dijalani, masih saja anak itu silakan kasih hukuman dengan hukuman yang memang hukuman yang win-win solution. Artinya hukuman kita begini, kalau memang kita terjebak atau memang kita bermasalah dengan anak itu, kita kembalikan lagi anaknya ke orang tua. Mungkin itu hukumannya lebih bijak, mungkin orang tuanya bisa memilih sekolah yang lebih baik dari sekolah kita. Mungkin itu yang diharapkan KHD dengan hukuman terakhir tadi. Kalau memang sudah tidak bisa lagi diatasi dengan sekolah dengan berbagai macam cara, ya sudah kita
sudah maksimal kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin ada yang lain, silakan pertanyaan terakhir. Selanjutnya pertanyaan sesi kedua kepada Bapak Ibu yang ingin menanya, silakan. Ibu lah. Karena 2 pertanyaan tadi. Udah Ibu. Kami persilakan kepada Ibu Wiranti. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi saya coba menanggapi ya, nanti minta tolong ditanggapi kembali. Kalau dilihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kalau yang sudah diterapkan sebenarnya di pendidikan di Finlandia itu malah mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan sekarang. Nah, untuk di pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara sebagai tonggak pendidikan di Indonesia, tapi dalam pelaksanaannya itu belum seluruhnya bisa dilaksanakan. Karena seperti kita tahu, Indonesia kita misalnya untuk nilai kita masih terpaku untuk KKN dengan KKN. Jadi mau tidak mau mungkin sebagian kita tidak sesuai dengan hati nurani kita, tetapi itu ya harus dilakukan. Kayak peraturan di sekolah, ada kurikulum sekolah itu mengacunya pada kurikulum nasional. Kalau model Finlandia ini kurikulum sekolah itu sendiri, membuat sendiri, tidak mengacu pada kurikulum nasional. Nah, jadi seperti kalau di pendidikan kita itu ada 2 sisi yang bertentangan, tetapi itu pelan-pelan memang harus kita laksanakan. Nah, kemudian berkaitan dengan punishment tadi, punishment ini kadang kita berikan mungkin belum tepat ya untuk anak-anak. Kadang anak-anak yang nakal, ini nakal itu sebenarnya banyak akal ya, banyak akal. Nah, kadang-kadang anak-anak yang mempunyai sisi yang kita anggap salah, tetapi menurut mereka benar, ini sebenarnya itu bentuk dari kebebasan, memang benar. Nah, anak-anak yang seperti ini mereka memiliki visi yang lebih jauh sebenarnya. Dan kalau kita lihat seperti cerita Pak Dino tadi, tidak lulus sekolah, tapi dia punya skill yang lebih dibandingkan dengan anak yang tekun belajar, rajin mendapatkan peringkat 1, 2, 3 terus. Nah, itu seperti dia membelenggu dirinya sendiri untuk hanya fokus ke belajar saja dan kurang dalam bersosialisasi. Nah, berbeda dengan anak-anak yang nakal tadi, mereka visinya ke depan lebih jauh, keterampilan lebih daripada yang lain, kemudian sosialisasinya juga lebih luas daripada yang lain. Nah, itu menurut Pak Dino dan menurut Pak Niko, mohon tanggapannya. Terima kasih. Tambahan dari Bapak Ibu Hermawan Sunarto. Sedikit lagi ya Bu ya, sedikit lagi ya. Baiklah, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Wiranti tadi. Kalau kita berkaca di Finlandia itu, mana orang-orang yang pintar, taraf hidupnya hebat, dan anak-anak di sana yang pendidikan di sana pun levelnya lebih hebat daripada kita. Nah, untuk di sini sama dengan Pak Niko tadi, saya juga sudah melakukan untuk kelas saya saja, untuk mata pelajaran saya saja, dan alangkah memang suatu fenomena Bu ya, sewaktu kita menjalankan ini program budaya disiplin, budaya apa, kita terbentur dengan kurikulum kita yang memang seakan-akan kok tadi dibenturkan dengan hal itu. Ya, sewaktu kita menuntun anak tidak mencapai KKM misalnya, tapi di lain tempat harus minimal KKM, sehingga memang apa sih yang kita cari sebenarnya itu? Bagaimana kita bisa menerapkan semua ini dengan kondisi yang seperti ini? Dan mungkin itu dilema kita. Insya Allah kedepannya kita bisa meniru kurikulum yang lebih baik. Misalnya kurikulum di Finlandia, dia punya kurikulum sekolah, memang itu satu hal yang hebat. Dan ini memang masih membutuhkan proses panjang. Minimal Bapak Ibu kita berubah di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing. Minimal di kelas kita punya keyakinan kelas kita masing-masing. Untuk wali kelas, untuk guru kelas, insya Allah kedepannya kita buat sama-sama. Buat per kelasnya saja dulu. Nah, alangkah nanti kita lihat adakah perubahannya dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan atau bulan-bulan berikutnya. Dan harapan kami berdua, keyakinan kelas ini nantinya bisa berubah menjadi keyakinan sekolah. Kita sudah punya keyakinan yang besar, kita tempelkan. Tapi dengan catatan itu harus kita laksanakan sama-sama. Oke, begitu Bapak, Ibu dari kami berdua. Bila salah kata kita minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun, bila yang wafik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengutip filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah pada dasarnya adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan, pembentukan karakter positif. Maka pembentukan karakter positif bisa dilakukan jika sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Niko Darwandi dan Bapak Dino Hermawan Susanto. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan tadi, pemaparan aksi nyata sangat bagus. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti bisa memotivasi kawan-kawan melakukan perubahan yang positif, melakukan budaya positif di sekolah. Untuk perubahan ini sebenarnya tidak secepat membalikkan telapak tangan untuk merubah kebiasaan anak, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru, kita membiasakan diri kebiasaan positif, baru kita tularkan ke siswa. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini nanti pelan-pelan kita bisa membudayakan budaya positif ini pada anak, kepada kita guru dan bapak guru, kemudian untuk seluruh warga sekolah. Itu aja yang saya kira yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, kami sangat berterima kasih sekali dengan kegiatan ini. Terlebih lagi untuk program CGP ini sangat bermanfaat, khususnya untuk berkaitan dengan mengolah ke anak ya, berkaitan dengan cara kita memperbaiki pendidikan ini. Dan semoga terus berlanjut dan sampai selesai, dan semangat terus untuk Pak Niko dan Pak Dino.